Selamat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, ketemu lagi di Islami Twindah. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Temanya adalah sholat terganggu hal ini batalkan atau lanjutkan. Nah, ini dia nih. Ini pertanyaan sebenarnya temanya nih sebenarnya ya. Luar biasa. Tapi gini, kita membahas lagi tadi apa yang kita sedang bahas sebelum iklan tadi. Nah mungkin ya jamaah mohon maaf sebelumnya habis buang air besar gitu ya kan, kadang-kadang udah selesai terus langsung sholat. Nah ini kadang-kadang suka juga kejadian mungkin buat anak-anak muda juga pernah mengalaminya ya. Tiba-tiba pas lagi sholat itu kayak ada sesuatu yang keluar dari belakang. Nah tapi nggak ada bau ya kan, atau ini masuk kategorinya kentut atau bagaimana? Apakah dulu pernah nih, coba pertanyaan kita nih ya, sahabat Rasulullah SAW kejadian seperti ini dan mengadu kepada Rasulullah. Pernah nggak? Mungkin ada nggak kisahnya? Mohon izin Ustadz Bani penjelasannya. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Syekh Badruddin bin Abdullah Asyibli dalam kitabnya Gharaib wa Ajaib Minal Jinn itu mengatakan bahwa setan itu akan terus mengganggu dan menggoda manusia supaya tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah ketika kita sholat. Dan target sasaran pertama supaya orang membatalkan sholat adalah dibisikin. Dibikin dia seolah-olah merasa kentut padahal belum kentut. Nah ini dia. Ini perasaan pertama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza jaa ahadakumus syaitan. Apabila setan datang mendatangi kalian, lalu membisikkan kepada kalian, merasa bahwa kalian melakukan perbuatan yang menyebabkan batal. Nanti dia mengatakan innaka qad ahdasa. Kamu udah batal itu, kamu udah batal. Batal apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Maka apa kata Rasulullah SAW? Falyaqul fi nafsihi, maka hendaklah dia berbicara di dalam hatinya, kadzabta, bohong, enggak, saya enggak batal, enggak batal. Itu pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, dulu ada sahabat Mas Fadli, yang dirahmati oleh Allah. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Datang ke Rasul SAW. Ya Rasul, saya lagi sholat ini, tiba-tiba perasaan nih kayak kentut, tapi kayak enggak gitu. Baunya sih enggak ada. Suaranya pun enggak kedengeran gitu. Lalu bagaimana ya Rasul? Apakah saya batalkan sholat saya atau tidak? Maka kata Rasulullah SAW, la yansarif, jangan kamu batalin sholat, hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai dengar suaranya kentut itu atau mencium aromanya. Nah, jadi dua tuh. Kalau sudah kedengar suaranya pasti batal. Baik dengan telinga kita atau orang lain. Tapi kalau kita tidak mendengar, orang lain pun tidak mendengar suaranya dan tidak ada baunya, maka tetap lanjutkan. Kata Rasulullah SAW, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini kemudian menjadi kaidah usul fikih, bahwa keyakinan kita terhadap sesuatu tidak bisa digugurkan dengan keraguan yang muncul belakangan. Kita yakinnya apa? Yakinnya nggak batal. Yakinnya kita masih dalam kondisi berwudu. Yakinnya kita belum kentut. Tiba-tiba datang syak keraguan. Kentut apa enggak? Enggak apa kentut? Kentut apa enggak? Nah, itu keraguan-raguan. Maka tinggalkan keraguan itu, tetap berpegang pada yakin bahwa saya belum kentut. Betul tadi disinggung oleh guru kita Ustadz Syam, bahwa jangan semudah itu membatalkan sholat. Dikit-dikit gak batalin, dikit-dikit batalin, jangan. Gak boleh. Tetap kita harus yakinkan diri kita bahwa kita tidak batal. Bahwa kita tetap melanjutkan sholat kita. Sehingga dalam kondisi seperti tadi, itu tetap kita melanjutkan sholat kita dengan penuh keyakinan dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi hadis itu beda. Jadi kalau kentut yang ada suaranya itu fasa, yang tidak ada suaranya itu fasa, kata Rasulullah. Kalau yang ada suaranya durot, nah mungkin disesuaikan dengan suaranya kali ya. Iya. Kata Rasulullah SAW, idza fasa ahadukum fi shalah. Apabila di antara kalian yang ngampos suaranya enggak ada, tapi rasanya pasti ada keluar, baunya juga ada. Nah, ketika itu maka mohon maaf sekali, maka ketika itu falyansarif, batalin salatnya, wal yatawaddo, wudu lagi, wal yu'idi shalah, maka dia kemudian ulangi salatnya. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Bani. Mudah-mudahan yang lagi nonton nih jelas ya. Jadi bisa cerita juga mungkin kepada orang tuanya atau mungkin mengalaminya sendiri gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kita akan melihat lagi sebuah tayangan buat jamaah Islami Twindah. Ini ada sebuah tayangan tentang kakek ini sholat di atas air. Wah, ngambang dong. Coba kita lihat ini dia tayangannya.
Seorang pria sedang melaksanakan sholat namun berada di atas air. Diketahui bahwa pria yang terlihat sudah berumur tersebut sholat di atas sungai dengan posisi berdiri di atas batu dan sujudnya di sungai. Sajadah yang dipakainya untuk sholat nampak terlihat mengambang di atas air sungai. Ketika sedang melakukan gerakan sholat, terlihat pria tersebut melakukan sholat seperti biasa dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian sesaat setelah pria itu melakukan gerakan sujud, hal yang semestinya harus terjadi akhirnya terjadi. Ketika melaksanakan sujud, tubuh kurus pria tersebut langsung tercebur ke dalam sungai. Sejauh ini tidak ada informasi mengenai siapa pria tersebut dan di mana sungai tempatnya melakukan sholat. Ustadz Syam, kita lanjut lagi nih. Siap. Berbicara masalah tentang sholat nih, kadang-kadang yang kita bikin ragu lanjutkan atau batalkan ini adalah saat kita ngantuk saat sholat. Udah gitu imamnya panjang lagi Ya. surahnya. Itu kan pernah kejadian mungkin zaman di rumah nih ya. Sampai merem-merem, aduh kayaknya ketiduran nih gitu ya kan. Ya. Kayaknya ketiduran. Pernah kejadian waktu di Mekah kita bareng kan? Iya, itu sampai kaki Mas kita tadi sampai ngantuk-ngantuk. Iya. kakinya sakit, aduh udah gitu-gitu ya kan. Nah ini bagusnya gimana nih, batalin sholatnya, wudhu lagi, atau kan kalau ketiduran kan takutnya kan batal gitu ya kan. Apa lanjutin aja sholatnya, karena kita juga nggak sadar, aduh kita tadi kayaknya kita nggak ini, tidur kayaknya tadi ya. Kok tiba-tiba udah Allahu Akbar gitu lagi ya kan. Pas Mohon izin itu, penjelasannya. salat gerhana. Iya, iya. Silakan Ustaz Syam, tafadhol. Baik, tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. حتى تعلموا ما تقولون. Kata ayat tadi, wahai orang-orang beriman, jangan dekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Hatta sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jadi sebenarnya ilatnya mabuk itu kenapa nggak boleh sholat orang mabuk? Karena salah satunya adalah karena nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Nah mabuk dan ngantuk mirip-mirip gitu ya. Ada orang nggak mabuk tapi ngantuk. Jadi tetap nggak ngerti juga. Gue lagi ini rakaat berapa ya? Ini apa sih? Kayak nggak ngerti. Kenapa? Karena sangat mengantuk. Maka baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengingatkan kepada kita, apabila seseorang melaksanakan sholat dan dia dalam keadaan sangat mengantuk, maka dia hendaklah tidur terlebih dahulu, setelah tidur baru sholat. Tapi ulama membaginya, ini adalah sholat sunnah. Ini adalah sholat sunnah. Sholat apa sih biasanya orang dalam keadaan ngantuk-ngantuknya? Sholat tahajud. Maka dia hendaklah dia tidur dulu supaya nanti sholatnya lebih khusyuk, supaya nanti sholatnya lebih mengerti lagi apa yang dia ucapkan. Maka sekarang pertanyaannya, apakah orang yang mengantuk dalam sholat itu sah sholatnya atau tidak? Mengantuk itu tidak membatalkan sholat. Bahkan tidur pun tidak membatalkan sholat. Kecuali tidurnya kalau dalam madhab Syafi'i dalam keadaan duduk, dalam keadaan telungkup, kemudian dalam keadaan berbaring, barulah itu membatalkan wudunya. Kalau batal wudunya, maka batal pula sholatnya. Jadi kalau ada orang tertidur dalam keadaan sujud, maka batal wudunya, otomatis batal juga sholatnya. Tapi ada orang tertidur dalam keadaan berdiri, maka itu tidak batal. Sepanjang apapun dia tidur ketika dia dalam keadaan berdiri. Bukan berarti kita meremehkan. Akan tetapi jikalau ada orang yang mengatakan ini batal enggak ya. Tadi perasaan baru sabbih isma, ini kok udah habis aja ayatnya gitu ya. Tadi perasaan imamnya baru mulai. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba. Tiba-tiba udah fasabbih bismi rabbikal azim. Kok langsung ayat terakhir gitu ya. Padahal dia yang ketiduran. Maka ini tidak membatalkan sholat. Karena dalam keadaan berdiri dan bukan dalam keadaan duduk. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam keadaan duduk yang bersandar itu membatalkan wudhu. Berarti kalau batal wudhunya, batal pula sholatnya. Ada orang sholat ternyata di depan tiang. Ya, lagi panjang-panjang, mana kita taraweh di mana ya? Kita cari yang deket tiang gitu. Dia cari tiang, akhirnya dia tersandar. Sholat Jumat tuh. Sholat Jumat kadang-kadang juga duduk. Dia cari tiang, maka subhanallah, maka dia tersandar. Maka batal wudhunya, batal pula sholatnya. Nah, kalau
kalau misalnya ada orang yang dalam saat keadaan sangat-sangat mengantuk dan ini hubungannya dengan sholat wajib, tetap lanjutkan sholatnya, akan tetapi jangan sampai menjadi alasan selalu mengantuk dalam keadaan sholat ya. Tapi kalau waktunya masih panjang dan memungkinkan untuk tidur dulu dan dia menjamin dirinya untuk tidak ketiduran, silahkan tidur dulu. Tapi kalau tidak ada jaminan, siapa tahu ketiduran lewat sholatnya, maka dia akan berdosa. Kenapa? Karena meremehkan waktu sholat. Maka dari itu, kalau memang ada orang yang bisa dititipin, bangunin saya, ntar ya ngantuk banget ini, kayaknya nggak konsen kalau saya sholat sekarang, maka boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada orang dan dia tidak bisa menjamin dirinya akan bangun, maka dia boleh sholat dalam keadaan mengantuk. Namun itu menghilangkan kekhusyuan. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan kasiran, Sama-sama, makasih Ustaz. banyak Ustadz Syam. Nah ini memang bicara masalah tentang mungkin semuanya pernah mengalami ya. Yang berbicara ngantuk ini lagi sholat ya Ustadz ya. Kadang-kadang juga sholat subuh juga begitu. Rasanya tuh kayaknya aduh sambil ngambang-ngambang sholatnya. Tapi gak apa-apa, tadi semua sudah terjawab oleh guru kita Ustadz Syam. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah nih yang udah mengirimkan pertanyaan. Yang pengen langsung dijawab sama guru-guru kita, ya udah langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Makasih banyak. Gudangnya atau pintunya ilmu itu dari bertanya. Dan tepat sekali jamaah yang mau bertanya langsung ayo. Langsung Ayo bacain aja. kita buka pertanyaannya Ustaz langsung ya. Pertama Ustaz ya. Dari Anissa Ulfauzia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih. Ketika saya sholat sering sekali diganggu anak saya yang umurnya masih usia 3 tahun Ustaz. Yang membuat saya tidak khusyuk nih. Dan membuat saya tidak konsentrasi pada saat saya sholat. Haruskah saya membatalkan sholat atau meneruskan sholat saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ini sosok ibu yang luar biasa. Ini pasti ini ibu ini. Karena kejadian seperti ini biasanya terjadi pada salat ketika kita berada di rumah. Maka apa yang harus kita lakukan ketika terganggu? Kalau anak kecil maka gendong anak itu. Sekali lagi gendong. Tapi gendong anak hati-hati. Jangan sampai dia tidak pakai apa itu loh? Ya popoknya lah. Ya yang menahan pipisnya. Jangan sampai dia pipis. Takutnya seperti itu. Itu menggendong. Dan menggendong Nabi pernah melakukan menggendong cucu Nabi. Apalagi yang kedua, bersabar jikalau si kecil mengganggu kita sholat. Pada saat kita sujud, itu anak pasti naik ke belakang kita. Itu anak saya itu Masyita yang keempat itu suka ganggu. Apakah kita marah? Jangan sampai diganggu anak, dia cubit anaknya. Ini hati-hati, bisa merusak sholatnya. Jadi bersabarlah, karena ini bagian daripada memperkenalkan. Apalagi persingkat sholatnya, jangan kelamaan. Kalau ada anak kecil, Nabi pernah jadi imam, ada suara tangis anak bayi. Nabi mempersingkat sholatnya, tidak lama. Jadi kita harus tahu, oh ini salat Idul Fitri biasanya banyak. Saut-sautan gitu Ustaz ya. Sautan anak nangis. Ini imamnya nggak ngerti nih, harusnya persingkat. Kemudian turunkan harapan untuk salatnya, ada usah. Coba selesaikan saja. Jangan kamu lamain, udah. Karena ini keadaan yang sangat mendesak. Dan insya Allah kita salat ada anak berarti kita dapat pahala 2. Salat sekaligus menjaga anak. Mendidik anak juga sekaligus. Tapi Ustaz pertanyaan kedua. Agaro ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Instagram @rini_erlina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau nanya nih, Yeah. saya mau nanya. Suami saya itu saat subuh kadang suka bersin berulang-ulang. Berulang kali bisa sampai 10 kali bersinnya. Nah kalau bersinnya pas salat berjamaah itu gimana? Apakah itu membatalkan salatnya? Dan apakah sebagai makmum kita bisa lanjutkan salat? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Oh, bersin itu tidak membatalkan sholat. Oh, berarti yang dimaksud ini adalah suaminya ngimamin misalnya. Ngimamin di rumah dengan berjamaah dengan istrinya. Maka bersin tidak membatalkan sholat. Bahkan dalam keadaan bersin pun dia karena kebiasaan mengucap Alhamdulillah, maka boleh dia mengucap Alhamdulillah. Tapi si makmum jangan jawab yarhamukallah, tidak. Nanti sahut-sahutan. Jadi si yang bersin aja yang mengucapkan Alhamdulillah. Jadi kembali lagi bahwa kalau bisa menyempurnakan rukun qaulinya
Apa itu Al-Fatihahnya? Al-Fatihahnya disempurnakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Namun ternyata dia punya alergi gitu ya. Misalnya alergi dingin karena dia kedinginan subuh-subuh, dia bersin terus-menerus, maka itu juga tidak membatalkan sholat. Maka silahkan dilanjutkan sholatnya. Namun demikian jikalau mungkin di masjid disiapkan protokol kesehatannya juga, takutnya mengganggu orang lain. Sedangkan kalau dia menjadi imam di rumah untuk anak-anak dan keluarga, untuk istrinya, silahkan makmumnya ikut bermakmum karena itu juga tidak membatalkan sholat, insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Iya, Jadi kita Masya harus Allah. tahu apa saja yang membatalkan sholat dan nggak Iya, membatalkan sholat. jadi kalau memang makanya pentingnya kita belajar, Betul. pentingnya menuntut ilmu, pentingnya apalagi ilmu ini adalah fardu ain, Betul. berkaitan dengan sholat. Tapi Iya. Ustaz, masih ada lagi. Kalau Apa sih, misalnya Ruk? ada orang sholat nih Ustaz, teringat sesuatu. Wah, Teringat sesuatu. di rakaat terakhir padahal. Hmm. Ini harus dicek saat itu juga atau lebih baik enggak usah dicek Ustaz atau dilanjutkan aja. Tapi ini penting, sesuatunya ini penting Ustaz. Di mana kunci motor? Ya Allah, tahu-tahu dibawa orang motornya gimana? Mau tahu gimana Mau, caranya? Ustaz. Kita praktek ntar ya. Oh, kalau begitu insya Allah akan ada tausiah praktek dari Ustadz Maulana sesaat lagi hanya di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.